that part. Noise. Look, we're almost over to the front of the store, facing the street. Need a set, be ready. You can't leave me in my phone, John. Halo guys, selamat datang di channel Bagikan Aja. Pada kali Mimin akan membawakan alur cerita film The Walking Dead Season 1 Episode 3. Film ini mengenai tentang serangan zombie yang menguasai dunia, yang mana virus ini tidak kita ketahui dari mana asalnya. Oke, langsung saja kita ke TKP. Di awal film menunjukkan Marley yang sedang frustasi karena tangannya diborgol. You should have seen the look on his face. Look at that push out his front teeth. Yang tak lama kemudian, zombie yang berada di toko itu sudah naik ke atas atap, dalam keadaan pintu masih tertutup. Oh, I deserve it. I deserve it. I've been bad. Help me now. Show me the way. Dalam keadaan panik, Marley tetap berusaha untuk melepaskan borgolnya. Never you mind, Sonny Craig boy. I ain't begged you before. I ain't gonna stop begging now. Dan film pun dimulai. Adegan diawali ke si Rick yang sedang memikirkan si Marley. Nobody's gonna be sad he didn't come back. Except maybe Daryl. Daryl? His brother. Kemudian Glenn pun berhasil menyusul mereka. Di sisi lain, kelompok lainnya yang sedang berada di camp melihat kedatangan si Glenn. Are they back? I'll be damned. What is it? Stolen cars. Yang akhirnya mereka pun bertemu. Amy. Andrea. Lori dan Carl merasa sedih karena tidak melihat suaminya, padahal Rick masih di dalam mobil. Sen bertanya kepada mereka bagaimana bisa keluar. I'll get out of there anyway. New guy. You got us out. New guy. Yeah, crazy Vato just got into town. Hey, helicopter boy! Rick, Lori dan Carl pun akhirnya bertemu. Dan Mimin pun ikut senang. Malam pun sudah tiba, yang mana mereka sedang berkumpul dan mendengarkan cerita Rick bagaimana ia bisa selamat. They told me at the hospital that they were going to medevac you and the other patients to Atlanta. Yang tak lama kemudian, mereka pun masuk ke camp masing-masing. Di camp adegan ditujukan kepada Rick dan Lori yang sedang asik ciuman dan pelukan, dan mereka pun melakukan wik-wik. Found you both. Dan pagi pun telah tiba. Rick melihat lainnya sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Vultures. Hey, go on, strip it clean. Best we could. Scrub it on a washboard and Hey. Tiba-tiba Carl dan Sophia minta tolong. break your son. Laurel? Baby! Rick dan yang lainnya pun bergegas ke hutan. Mereka menemukan satu zombie yang sedang memakan rusa, yang kemudian mereka pun melakukan pembantaian terhadap zombie itu. Tak lama kemudian Darlie datang. Ia melihat rusanya sudah dimakan zombie. Filthy, disease-bearing, motherless, toxic bastard. Calm down, son.
Oke guys, Darlie ini adalah adik kandungnya si Marley. Setelah itu, mereka kembali ke camp, yang mana Darlie memanggil Marley. Darlie beranggapan Marley ikut bersama mereka, yang ternyata tidak. Kemudian Sen memanggil Darlie yang ingin bicara tentang abangnya si Marley. Merle, there's a problem in Atlanta. Rick pun langsung menjelaskannya. Rick berkata Marley sudah membahayakan mereka semua, dan memborgolnya di atas atap. Mendengar hal itu, Darlie pun langsung emosi. Watch the knife. Kemudian Rick pun menjelaskannya kembali. Rick berkata kalau kakaknya tak bisa kerja sama, dan tak akur dengan lainnya. Kemudian, T-Dog langsung menyambut, bahwa Rick tidak bersalah. T-Dog mengaku dia yang membawa kunci itu, dan tidak sengaja menjatuhkannya ke lubang gat tersebut. Setelah permasalahan selesai, Sen bertanya apa alasan Rick untuk menyelamatkan si Marley. Sen berkata Marley takkan memberikanmu segelas air jika kehausan karena sekarat. Rick pun membalas kebalikan perkataan si Sen itu. Kemudian Rick pun memilih Glenn untuk ikut mencari Marley. Lagi-lagi Glenn menjadi korbannya. Come on. You've been there before. In and out, no problem. You said so yourself. That's just great. Now you're gonna risk 3 men, huh? 4. Sen tidak setuju akan kepergian mereka, yang mana Sen menganggap membahayakan mereka semua. Sen berpikir zombie itu akan kembali, dan membutuhkan mereka semua. I cleaned out the cage back at the station before I left. I dropped the bag in Atlanta when I got. Seems to me what you really need most here are more guns. Right. Guns. Rick, Glenn, T-Dog dan Marley pun akhirnya pergi. Adegan pun dialihkan bersamaan yang mana Sen sedang menghibur si Carl, dan para wanita-wanita lainnya sedang menyuci. You ready? Here we go, boy. I'm beginning to question the division of labor here. Di sisi lain yang mana mereka sedang menyuci dan sambil canda tawa, tiba-tiba Ed datang. Ed adalah suaminya Carl. Me too. What's so funny? Just swapping war stories, Ed. Dan di sisi lain Lori datang untuk mengajak Carl kembali ke kemah atau camp. Carl, back to camp. I'll be right behind you. I don't think that I deserve Shut that. up. Don't. My husband is back. Yang mana di sisi lain juga, Ed yang sedang memantau mereka, membuat Andrea menjadi kesal. Ed, tell you what. You don't like how your laundry's done? You are welcome to pitch in and do it yourself. Here. Oh. Ain't my job, Missy. Ed mengajak Carl untuk kembali ke camp. Dan Andrea pun menolaknya. Karena hal itu, terjadilah keributan karena ulah si Ed. Now come on. You don't tell me what. I tell you what. Sen pun langsung datang dan memukuli si Ed. Adegan pun dialihkan ke Rick, Glenn, T-Dog dan Marley yang sudah sampai di atas atap toko itu, yang mana mereka tidak melihat Marley berada di situ, dan hanya menemukan potongan tangan. Intinya, kalau si Marley masih hidup, season 1 episode 3 pun selesai.